Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yaliku bi jamalih wa nasta'inuhu isti'anatan taliku bi kamalih wa nastahdihi hidayata man aqarra bi 'azamatihi wa jalalih. Thumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati Sahibul Hajat wa Sahibul Bait Al-Habib Salim bin Alwi Al-Bar beserta seluruh keluarga beliau, terlebih khusus orang tua beliau, orang tua kita bersama, Ami Alwi Al-Bar, Imam Masjid Muttaqin Ami Nonci Al-Bar. Kemudian Ami Alwi Al-Bar juga ada dua nama Ami Alwi Al-Bar. Ami Alwi bin Muhdar bin Syekh. Dan juga kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita berkumpul tidak lain untuk memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya kepada saya secara pribadi, kenapa perayaan Maulid diadakan di hari lahirnya Nabi, tapi kalau aulia, kaum solihin, yang diadakan hari wafatnya, namanya haul. Kalau haul itu perayaannya itu hari wafatnya seorang ulama atau aulia. Kalau perayaan Nabi kita Muhammad SAW yang dirayakan itu kelahirannya, bukan hari wafatnya. Maka jawabannya dinyatakan oleh beberapa syekh, para guru kami, perayaan Maulid Nabi bukan diadakan wafatnya beliau, karena beliau adalah seorang nabi yang seluruh perjalanan hidupnya adalah baik. Mulai dari sebelum lahirnya sudah dijaga oleh Allah sampai lahirnya ke dunia, sampai wafat. Tidak ada cacat di dalam kehidupan beliau. Makanya dirayakan mulai lahirnya. Adapun haul itu diadakan wafatnya karena hitungan seseorang itu baik di saat wafat. Innamal a'malu bi khawatimiha. Nabi katakan sesungguhnya amalan itu dihitung bagian akhirnya. Nah, inilah perbedaan al-farqu baina maulid wal haul, perbedaan antara perayaan Maulid Nabi dan juga haulnya para ulama. Ada kitab ringkasan membahas tentang sirah nabawiyah berjudul Khulasatun Nuril Yakin. Kitab ini menjelaskan biografi singkat kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan qad wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah yaumal itsnain tsani asyar min Rabiul Awal. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di hari Senin di kota Makkah. Di kota Makkah di hari Senin di bulan Rabiul Awal, tepatnya 12 Rabiul Awal. Hari lahirnya beliau hari Senin itu kesepakatan. Semua ulama sepakat Nabi lahir pada hari Senin, karena ada beberapa riwayat sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Sahih Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Ada yang bertanya kepada Nabi, su'ila an saumi yaumil isnin, ditanya kepada beliau tentang puasa beliau setiap hari Senin. Apa jawaban Nabi? Dzaka yaumun wulidtu fihi wa bu'ithtu au unzila alayya fihi. Saya puasa setiap hari Senin karena di hari itu saya dilahirkan dan saya diangkat menjadi Rasul di hari Senin, atau diturunkan Al-Quran padaku di hari Senin. Makanya kelahiran Nabi pada hari Senin itu kesepakatan, karena Nabi yang sudah menunjukkan beliau lahir pada hari Senin. Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, dari Ibnu Abbas
Ibnu Abbas mengatakan wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain, dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari Senin. Kemudian kharaja muhajiran min Makkah ilal Madinati yaumal itsnain, Nabi hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah hari Senin. Wa qadimal Madinata yaumal itsnain, Nabi tiba di kota Madinah juga hari Senin. Wa ustunbi'a yaumal itsnain, Nabi diangkat menjadi rasul juga di hari Senin. Wa rafa'a wa tufiya yaumal itsnain, dan Nabi wafat juga pada hari Senin. Wa rafa'al hajar al aswad yaumal itsnain, dan mengangkat hajar aswad juga di hari Senin. Maka kita yakini bahwa Rasulullah itu lahir pada hari Senin. Itu kesepakatan para muarrikhun, para ulama pakar sejarah Islam. Kemudian tahunnya Amul Fil, tahun gajah. Belum ada Hijriah. Sudah ada Masehi. Masehi tahun 571 Masehi Nabi lahir. 571 Masehi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum. Tepatnya 22 April. Kalau kita mengambil Nabi lahir 9 Rabiul Awal, itu jatuh 22 April. Kalau kita mengambil pendapat 12 Rabiul Awal, maka 25 April tahun 571 Masehi. Tahun Islam belum ada waktu itu, belum ada Hijriah. Hijriah itu ada di khilafah Sayyidina Umar bin Khattab, sehingga kebiasaan orang-orang Jazirah Arab di zaman itu menamakan tahunnya sesuai peristiwa besar yang terjadi di masa tersebut. Nah, peristiwa yang terjadi namanya Amul Fil, tahun gajah. Karena di tahun itulah ada Raja Abraha dari Son'a, negeri Yaman, datang ingin menghancurkan Ka'bah, namun Allah Ta'ala binasakan raja tersebut dengan seluruh pasukannya. Di antaranya pasukan yang mereka bawa itu dengan kendaraan gajah. Ada satu gajah umurnya ratusan tahun, namanya Mahmud. Mahmud inilah raja yang gajah yang paling besar yang ditunggangi, sebagaimana disebutkan oleh Abu Suhail dalam kitab Ar-Radul Unf. Allah binasakan mereka. Turunlah firman yang menceritakan peristiwa tersebut, namanya surat gajah, suratul fil. Fil itu artinya gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim Tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfi ma'kul. Ini surat gajah menceritakan peristiwa tersebut. Dibinasakan pasukan bergajah, termasuk rajanya Abraha. Namun Raja Abraha ini wafat setelah pulang kembali ke Yaman. Seluruh pasukannya mati di tempat, termasuk gajah-gajahnya. Imam Suyuti dalam tafsir Jalalain menyebutkan bahwa setiap batu dari neraka tersebut sudah tercatat nama korbannya. Termasuk nama Raja Abraha sudah ada di situ. Dan ini batu dari neraka dibawa oleh burung namanya ababil. Kata Ibnu Abbas, wajah burung ini seperti serigala. Kakinya itu seperti baja sehingga bisa membawa batu yang sangat panas tersebut dilemparkan. Nah, peristiwa ini terjadi menjelang lahirnya Nabi. Ada seorang ulama Yaman namanya Syekh Yahya bin Abi Bakar Al-Amiri yang lahir pada tahun 816 Hijriah, wafat pada tahun 893 Hijriah, punya kitab sejarah Nabi berjudul Bahjatul Mahafil wa Bughyatul Amathil. Beliau mengatakan setelah peristiwa tersebut 30 hari setelahnya, sebagian ulama mengatakan 40 hari setelah peristiwa pasukan bergajah dibinasakan oleh Allah, lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dinamakan tahun tersebut, tahun kelahiran Nabi, dengan Amul Fil, yaitu tahun gajah. Sebagian ulama mengatakan bahwa tanggal lahirnya Nabi itu tidak ada kesepakatan, tapi yang populer 12 Rabiul Awal, itu yang dijadikan pendapat yang paling kuat. Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, di dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah, beliau mengatakan Imam Ja'far Shadiq dan Al-Hafiz Ibnu Dihya dan Imam Sya'bi mengatakan bahwa Nabi lahir pada tanggal 10 Rabiul Awal.
Nabi lahir pada tanggal 10 Rabiul Awal. Kemudian Al-Imam Ibnu Abbas, Abul Ishaq, dan Sayyidina Jabir ibn Abdullah mengatakan Nabi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dan ini pendapat yang paling kuat. Sampai sekarang dijadikan tanggal 12 Rabiul Awal adalah tanggal kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama mengatakan Nabi lahir 12 Ramadan, bukan Rabiul Awal, 12 Ramadan. Sebagian lainnya mengatakan Nabi lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal. Sebagian ulama juga mengatakan Nabi lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal. Nah, ini data-data tentang khilafiyah tanggal kelahiran Nabi itu disebutkan di dalam kitab As-Sirah Nabawiyah Ibn Katsir, juga dalam kitab Bahjatul Mahafil karya Syekh Yahya bin Abi Bakar Al-Amiri. Jadi kalau tanggal masih khilaf, tapi yang 12 itu yang paling kuat. Tapi kalau hari tidak ada khilaf, karena Nabi sendiri mengatakan saya puasa di hari Senin karena saya lahir di hari tersebut. Kemudian kota yang Nabi lahir, Nabi dilahirkan di kota Makkah. Kelahiran Nabi di kota Makkah juga kesepakatan, gak ada khilaf. Sama halnya dengan wafatnya Nabi. Nabi wafat di kota Madinah tahun 11 Hijriah. Ini pendapat yang paling kuat. Itu juga kesepakatan. Yang hanya berbeda pendapat masalah tanggal saja. Tapi kalau harinya sepakat para ulama. Tempat lahirnya Nabi di kota Makkah juga sepakat. Tempat wafatnya Nabi juga disepakati di kota Madinah. Bahkan jadi satu-satunya kuburan Nabi, kuburan para Nabi yang disepakati itu hanya kuburan Nabi Muhammad. Kalau Nabi-Nabi lain masih ada pertentangan. Ada yang bilang di Jordan seperti Nabi Hud, ada yang mengatakan di Hadramaut. Nah, itu yang dipercaya oleh para habaib di wilayah antara Hadramaut dengan Oman. Tapi di Irak mengatakan ada makam Nabi Hud. Di Jordan ada yang mengatakan makamnya Nabi Musa, dan seterusnya. Ada khilaf, tidak ada kesepakatan daripada kuburan para nabi terdahulu. Tapi ketika berbicara kuburan Nabi Muhammad, salafan wa khalafa, ittifakan, ijma'an, dari zaman dulu sampai hari ini semua sepakat kuburan Nabi Muhammad di kota Madinah. Itu bentuk mukjizat. Ini umur kuburan Rasulullah sudah 1400 tahun lebih. Tapi disepakati letaknya. Kalau para nabi lain tidak disepakati. Nah, Rasulullah SAW meninggal, ada khilaf juga. Ada yang mengatakan di hari Senin, ada yang mengatakan di hari Selasa. Pendapat yang kuat hari Senin. Makanya hari lahirnya Nabi hari Senin, wafatnya juga hari Senin. Nah, ketika Rasulullah SAW wafat, dalam hadis Nabi perintahkan kita segerakan kuburkan kalau ada orang meninggal. Tapi untuk Nabi Muhammad 3 hari baru dikuburkan, hari Rabu. Kenapa Nabi dimakamkan selama 3 hari baru dikuburkan? Ada beberapa pendapat. Yang pertama, Rasulullah sebagai pemimpin, ada wasiat dari Nabi tidak boleh kosong dari jabatan pemimpin. Sehingga mereka berijtihad, para sahabat waktu itu, sebelum kuburkan Nabi sudah ada pengganti Nabi, penerus dari sisi hukum, namanya khalifah. Dipilihlah itu, musyawarah terjadi, maka diangkatlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Pendapat kedua, seluruh sahabat ingin mentakziah Nabi. Mereka semuanya ingin mentakziah Nabi. Bahkan terjadi kebingungan, ini mau didoakan atau gimana? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Sahabat tidak mendoakan karena Rasul sudah terbaik, derajatnya sudah paling tinggi, kekasih Allah, tidak perlu lagi didoakan. Jadi Nabi tidak didoakan. Kalau kita meninggal didoakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu ila akhir doa. Pendapat ketiga mengatakan hal ini diperbolehkan, ya, diundur waktu kuburan Nabi karena para sahabat juga masih berbeda pendapat di mana dikuburkan Nabi. Yang lain mengatakan di Baqi, sebagian mengatakan dikembalikan ke kota Makkah, sebagian lain mengatakan di tempat beliau meninggal. Nah, pendapat inilah yang diambil karena ada riwayat dari Nabi
ya, bahwa para nabi dikuburkan di tempat mereka meninggal. Maka sampai sekarang itu adalah tempat wafatnya nabi, itu kuburan nabi, hujrah, kamarnya Sayyidatuna Aisyah. Karena Rasulullah wafat di pangkuannya Sayyidatuna Aisyah di tempat tersebut. Namun ini tidak boleh dipraktekkan oleh kita. Kita disunnahkan segera menguburkan karena khawatir nanti jenazah mengeluarkan bau yang tidak enak sehingga nanti orang yang datang berbicara. Ini kan aib. Makanya Nabi suruh segerakan. Berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 hari gak ada bau busuk, bau kasturi, bau wangi. Jenazahnya wangi. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika datang ke jenazah suci beliau mengatakan, tibtahayyan wa mayyita ya Rasulullah. Sungguh engkau harum di saat hidup dan di saat meninggal wahai Rasulullah. Padahal sudah 3 hari. Nah, ini kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi ketika lahir, ayahnya sudah wafat. Wa kana waliduhu qad tufiya qabla wiladati. Nabi yatim. Sebelum lahir, ayahanda beliau telah wafat, bernama Sayyidina Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf bin Qusay. Wafat beliau masih dalam perut. Diasuh oleh siapa? Ibunya beliau. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala juga memisahkan Nabi dengan ibunya. Fisadisati min umrihi tufiyat ummuhu bil abwa. Ternyata ibunya wafat di usia 6 tahun. Nabi usia 6 tahun, ibunda beliau wafat. Dikuburkan di Abwa, Madinatun baina Makkah wal Madinah. Ada satu kota, satu tempat letaknya di antara Makkah dan Madinah, itu namanya Abwa. Ibunda beliau dimakamkan di tempat tersebut. Wadufina abuhu bil Madinah. Adapun ayah beliau dimakamkan di kota Madinah. Jadi usia 6 tahun ibunya wafat. Ibunya wafat, yang mengasuhnya fahadanathu Ummu Aiman. Yang melanjutkan asuhan Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Budak ibunya. Ummu Aiman mengasuh Nabi. Ummu Aiman ini namanya adalah Barakah Al-Habasyiyah. Al-Habasyiyah itu nisbat kepada Ethiopia, orang Afrika. Dan Nabi sangat cinta kepada Ummu Aiman. Bahkan Nabi mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah dalam kitab Mustadrak, Ummu Aiman ummi ba'da ummi. Ummu Aiman itu ibuku setelah ibuku, kata Nabi. Ibuku setelah ibuku, karena dari kecil mengasuh Nabi. Wa kafalahu jadduhu. Ummu Aiman mengasuh Nabi, tapi biayanya itu dari kakeknya Abdul Muttalib. Nah, Ummu Aiman ini Rasulullah selalu memanggil ya ummah, wahai ibu. Itu panggilan Nabi kepada Ummu Aiman. Nabi sudah menganggap sebagai ibunya karena mengasuh Rasul SAW dari kecil. Bahkan Nabi mengatakan sisa-sisa ahlul baitku diantaranya adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman ini, mohon maaf ibu-ibu, secara fisik hitam, bukan wanita yang cantik. Tapi Nabi pernah menyatakan, man sarra ayyatazawwaza imra'atan min ahlil jannah falyatazawwaz Ummu Aiman. Kata Nabi dalam kitab Tabaqatul Kubra karya Ibnu Sa'ad menyebutkan, siapa yang ingin menikah dengan seorang wanita ahli surga, maka menikahlah dengan Ummu Aiman. Nabi katakan demikian. Rasulullah punya anak angkat dulu namanya Zaid bin Muhammad. Namanya Zaid bin Muhammad, padahal bukan anak Rasul, tapi anak angkat Nabi, Zaid ibn Harithah. Sebelumnya Zaid bin Harithah ini adalah budak milik Sayyidatuna Khadijah. Nabi menikah dengan Sayyidatuna Khadijah, Zaid diberikan, dihadiahkan kepada Rasulullah. Pada zaman itu perbudakan masih legal. Nah, Nabi ketika menerima hadiah dari Sayyidatuna Khadijah, Nabi merdekakan Zaid. Dan Nabi mencintai Zaid. Bahkan Nabi mengatakan, ya Zaid, inni uhibbuk, wahai Zaid, saya cinta kepadamu. Begitu dekat hubungan Nabi dengan Zaid bin Harithah, Nabi memberikan gelar nisbat nasab kepada Nabi. Makanya mereka panggil Zaid bin Muhammad.
Sebelum ada larangan. Kalau sekarang sudah dilarang. Ada ayat setelah itu turun melarang kalau anak angkat tidak boleh menggunakan bin kepada ayahnya. Hanya biologis. Karena sangkut pautnya dengan nasab, sangkut pautnya dengan waris. Anak angkat tidak dapat warisan. Anak biologis dapat warisan. Anak angkat tidak boleh mengambil marga ayah angkatnya. Anak biologis yang berhak mengambil nasab atau marga ayahnya. Nah, sebelumnya mereka panggil Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Nanti ayat turun menyatakan hal itu dilarang, kemudian Nabi perintahkan untuk diganti dengan bapak biologisnya namanya Harithah. Hanya namanya Zaid ibnu Harithah. Harithah, ayahnya Zaid, datang mencari anaknya. Ternyata anaknya ini, Zaid ini adalah dicuri, kemudian dijual sebagai budak. Jadi sang ayah pergi mencari, dapat informasi Zaid itu ada di kota Makkah. Maka sang ayah datang ke Makkah, ditanya di mana ini alamat anak saya. Mereka katakan anakmu bernama Zaid, dia diasuh oleh Muhammad, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke rumahnya Rasulullah. Ini Harisa meminta anaknya dikembalikan. Kata Nabi Muhammad, terserah kepada Zaid. Kalau dia memilih engkau, saya kembalikan kepada engkau. Tapi kalau dia memilih saya, ya saya harus bertanggung jawab mengasuhnya. Ternyata diberikan pilihan. Wahai Zaid, ini ayahmu sudah datang. Namanya Harisa. Terserah, engkau mau pilih ayahmu, saya kembalikan kepada ayahmu. Kalau engkau mau tinggal dengan saya akan mengasuhmu. Apa kata Zaid? Wahai ayah, saya memilih Nabi Muhammad. Nah, karena sudah cinta kepada Rasul SAW. Akhirnya sang ayah serahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi mengasuhnya menjadi seorang pemuda yang taat, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Zaid bin Haritha satu-satunya sahabat yang namanya disebut dalam Al-Quran. Namanya yang disebut dalam Al-Quran satu-satunya sahabat yaitu Zaid. Dan dalam surat Al-Ahzab Allah Ta'ala berfirman, falamma qada Zaidun minha watara zawaznakaha. Tatkala Zaid sudah menetapkan hajatnya, sudah menceraikan istrinya. Karena ayat ini turun menceritakan perceraian antara Zaid bin Harisa dengan Zainab bintu Jahsh. Untuk hikmah bahwa anak angkat jika memiliki istri kemudian diceraikan, maka ayah angkatnya boleh menikahi wanita tersebut. Karena tradisi pada waktu itu anak angkat dianggap sebagai anak biologis. Kalau anak biologis secara biologis punya istri, ini mertua tidak boleh menikahinya, haram. Tapi tradisi di zaman itu anak angkat juga haram istrinya. Allah turunkan ayat untuk membatalkan masalah ini, bahwa anak angkat itu lain, keluar dari nasab, istrinya bisa dinikahi. Maka turunlah ayat falamma qada Zaidun minha watara. Tatkala Zaid sudah menceraikan istrinya Zainab binti Jahsh, zawaznakaha, kami nikahkan engkau wahai Nabi Muhammad dengan istrinya Zaid. Jadi Rasulullah menikah dengan istri Zaid, namanya Zainab bintu Jahsh. Tujuannya membatalkan hukum tradisi jahiliyah. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan alasannya, likaila yakunu alal mu'mini harajun fi azwazi adiyaihim, agar nanti tidak menjadi hal yang menyulitkan bagi orang beriman jika ingin menikah dengan istri-istri anak angkat mereka. Jadi ibu-ibu kalau ditanya nama sahabat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran siapa saja, jawabannya satu saja, yaitu Zaid bin Harithah. Nah, Zaid bin Harithah ketika sudah cerai dengan Zainab bintu Jahsh, Nabi sedang berbicara mengatakan siapa yang ingin menikah dengan wanita ahli surga maka menikahlah dengan Ummu Aiman. Ternyata Zaid tertarik dengan sabda Nabi tersebut. Zaid mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu saya menikah saja dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman ibu angkatnya Nabi.
Zaid anak angkatnya Nabi, dinikahkan, menikah. Punya anak sahabat mulia namanya Usama bin Zaid bin Harithah. Lahir anak sahabat namanya Usama bin Zaid bin Harithah. Nah, ini Ummu Aiman yang mengasuh Nabi Muhammad, kemudian anak angkatnya Zaid bin Harithah. Wa fi thaminati min umrihi tufiya jadduhu. Usia Rasulullah 8 tahun, kakeknya meninggal. Siapa kakeknya? Sayyidina Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ibn Hashim. Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf bin Qusay. Qusay bin Kilab. Wafat kakeknya Sayyidina Abdul Muttalib. Fakafalahu ammuhu Abu Talib. Kemudian yang melanjutkan mengasuh Nabi pamannya Abu Talib, Sayyidina Abu Talib. Nah, ini zaman sekarang Sayyidina Abu Talib banyak dijelek-jelekkan oleh orang, dikatakan di dalam neraka, bukan orang Islam. Nah, ini satu pernyataan yang sangat menyakiti hati Rasul, karena yang merawat Nabi Muhammad Sayyidina Abu Talib, bahkan mengorbankan seluruh jiwa hartanya, anak-anaknya diserahkan kepada Nabi untuk menyebarkan dan mendukung Nabi di dalam penyebaran dakwah agama Islam. Sehingga dibantah oleh seorang ulama bernama As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dalam kitabnya Asna Matalib fi Najati Abi Talib. Kitab tersebut membantah dengan tegas bahwa Sayyidina Abu Talib adalah seorang yang kafir. Beliau seorang muslim dan mukmin. Sayyidina Abu Talib mengasuh Nabi Muhammad SAW, tinggal di rumahnya beliau. Bahkan Sayyidina Ali diserahkan, ketika Sayyidina Ali lahir, itu diserahkan kepada Nabi. Terserah ini anak saya mau dibuat apa, yang penting saya serahkan kepadamu wahai Rasulullah. Karena anak beliau banyak. Beliau ekonominya tidak sekaya daripada kakeknya Abdul Muttalib, sehingga Nabi kasihan memerintahkan beberapa pamannya untuk mengasuh anak-anaknya Abu Talib. Sayyidina Rasulullah SAW memilih Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, ini usia 8 tahun kakek Nabi meninggal. Wa fi tasi'ati min umrihi safar ma'a ammihi Abi Thalib ila Syami wa ra'ahu Bahira ar-Rahib fa'arafahu. Rasul usia 9 tahun sudah dagang, sudah berbisnis luar biasa. Jadi kalau mau ikut Nabi, ikut secara keseluruhan. Rasulullah orang yang rajin, bukan Jabariyah. Ada faham Islam zaman dulu namanya paham Jabariyah. Rizki sudah diatur oleh Allah 100%, gak usah kerja. Itu Jabariyah, pemahaman menyimpang. Wah, Nabi yang paling paham tentang masalah rizki, dagang, bisnis. Bahkan Nabi menjadi pedagang lebih lama dari menjadi Nabi. Karena Rasulullah berdagang dari kecil sampai usia 40 tahun. 40 tahun, taruhlah Rasulullah dari umur 6 tahun sudah berdagang. Karena juga beliau kerja sebagai pengembala kambing, dapat upah. Upah itu beliau hidupkan hidup beliau secara mandiri. Rasulullah hanya numpang tinggal saja, tapi biaya makan semuanya dari Nabi. Itu usia 6 tahun. Bahkan upah yang beliau dapat itu beliau sedekahkan sebagiannya, padahal masih anak-anak. Nah, usia 9 tahun Nabi berbisnis. Saya mengatakan dari 6 tahun sampai 40 tahun Nabi bisnis, Nabi bekerja. 40, 50, 60, 63, 23 tahun jadi Nabi. Jadi Rasulullah dagang itu ahli. Bahkan ulama membuat kitab namanya Tijaratun Nabi, cara bisnisnya Nabi, itu dijelaskan dalam kitab tersebut. Nah, beliau keluar kota, kemana? Ke Syam sama pamannya. Bisnis usia 9 tahun sudah keluar negeri untuk bisnis, untuk berdagang. 9 tahun ke Syam. Nah, tradisi orang-orang Quraisy, musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Ini rute dagangnya orang-orang Quraisy, makanya turun ayat itu. Surat Quraisy, liila fi Quraisyin ila fihim
rihlatash syita'i was-shaif. Mereka biasa berdagang, melakukan perjalanan di musim dingin, syita was-shaif, dan di musim panas. Musim dingin mereka pergi ke Yaman, musim panas mereka pergi ke Syam. Siapa yang buat rute perdagangan ini? Di dalam tafsir Ma'alimut Tanzil karya Imam Bagawi, yang pertama kali membuat perdagangan bisnis atau jalur perdagangan itu adalah kakek Nabi, yaitu Hashim. Hashim yang buat. Makanya Hashim wafat di Palestina. Lagi berdagang sampai di sana wafat. Hashim kakeknya Rasulullah SAW. Nabi melakukan perjalanan dagang sampai di wilayah Urdun. Urdun sekarang Jordania. Nah, Urdun ini kerajaannya itu adalah kerajaan namanya Hashimiyah, dipimpin oleh seorang syarif, seorang habib namanya Syarif Hussein. Jadi dulu beliau gubernur di Makkah dan Madinah. Muncul ini kerajaan Ibnu Saud tahun 1932 Masehi, dan tahun 1924 Masehi runtuh Daulah Utsmaniyah, beliau diusir. Hijrah ke Urdun. Di Urdun beliau buat kerajaan namanya kerajaan Hashimiyah. Sampai sekarang kerajaannya masih ada, itu turunannya Syarif Hussein. Beliau punya cucu atau anak, itu temukan satu pohon. Pohon itu sampai sekarang masih ada. Pohon itu diceritakan oleh Al-Imam At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, dalam Tarikhul Umami wal Muluk. Nabi ketika berangkat dagang usia 9 tahun bersama pamannya Sayyidina Abu Thalib sampai di wilayah Jordan. Ada pendeta namanya Bahiro. Nah, Bahiro ini membangun satu tempat ibadah di situ dekat satu pohon. Nah, pohon ini dia sudah membuat penelitian khusus di dalam kitab-kitab Samawi, Injil wa Taurat, bahwa Nabi akhir zaman tidak lama lagi akan muncul, dan pohon ini nanti akan menjadi tempat sandaran Nabi akhir zaman. Jadi membangun tempat ibadahnya untuk memantau pohon tersebut. Karena pohon ini jika ada yang bersandar, dia Nabi akhir zaman. Kemudian kalau berjalan ditutupi oleh awan. Ya, Habib Abu Bakar mengatakan, kenapa awan tutupi Nabi? Karena perintah matahari. Karena matahari malu, cahaya Nabi Muhammad lebih terang dari matahari. Hanya disuruh awan tutupi. Nah, sampailah Nabi Muhammad SAW dengan pamannya. Rasulullah usia 9 tahun. Disuruh jaga itu barang. Nah, mereka pergi bertemu dengan Bahiro. Bahiro bertanya, dari mana? Dari Makkah. Wah. Tugas daripada Bahiro hanya mencari Nabi akhir zaman. Disebutkan nama-namanya. Siapa namamu? Ditanya satu persatu. Karena nama Rasulullah juga sudah tertulis. Ya, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa mubasysyiran bir rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa menyatakan, ada Nabi setelahku, penutup namanya Ahmad. Jadi orang-orang pengikut Nabi Isa kenal siapa Nabi Muhammad. Ditanya namanya, tidak ada. Kemudian dia lihat di sana, di langit ada awan menutupi. Berjalan seorang, ada awan di atas. Kemudian bersandar di pohon tersebut. Pohon itu langsung ranting-rantingnya menutup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan, ini pendeta Bahiro, kalian semuanya sudah datang ke sini, apakah ada yang kalian tinggalkan? Ada seorang anak kecil. Siapa namanya? Dia katakan namanya Muhammad. Sayyidina Abu Thalib mengatakan, itu anakku. Anakku bernama Muhammad. Pendeta ragu, karena di dalam kitab Taurat wa Injil menyebutkan bahwa Nabi Muhammad yatim. Ayahnya sudah meninggal. Tapi Sayyidina Abu Thalib mengatakan, itu anakku. Padahal maksudnya beliau menjadi ayah angkat yang mengasuh Nabi. Kemudian ditanya lagi oleh pendeta Bahiro, benar itu anakmu? Baru dijelaskan, tidak, saya punya ponakan. Panggil dia ke sini. Dalam riwayat yang lain, pendeta lari, meninggalkan semua tamu yang ada di tempatnya, dia berlari ingin menjemput Nabi Muhammad. Ada satu buku bahasa Inggris berjudul The Madness of God. Itu menceritakan ketika pendeta Bahira bertemu dengan Nabi Muhammad, dia cium kaki Nabi Muhammad. Dia cium kaki. Dia panggilnya wahai Tuan. Nabi usia 9 tahun. Ini pendeta sudah tua. Tapi pendeta tahu ini Nabi Muhammad.
Nabi penutup, pemimpin para nabi, makhluk yang paling terbaik yang ada di alam jagat raya ini. Ismuhu Sayyiduna Muhammad. Namanya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sudah tahu dirinya nabi. Nah, ini sejarah kadang-kadang mengatakan Nabi seakan-akan tidak tahu Nabi Muhammad itu nabi. Akhirnya bertanya kepada Waraqah, dapat wahyu ketakutan. Nah, dari kecil sudah tahu diri beliau adalah seorang nabi. Maka pendeta mencium kakinya, memeluknya, kemudian meminta izin mau lihat tanda kenabian. Karena Rasulullah punya tanda kenabian di belakang pundaknya. Sebagian ulama seperti Imam Tirmizi dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, mengatakan tanda kenabian Nabi yang ada di punggungnya itu seperti telur burung, apa namanya, yang telur kecil itu, burung puyuh. Ada yang mengatakan seperti koin, ada yang mengatakan percikan cahaya, tanda kenabian Nabi. Maka diizinkan oleh Nabi Muhammad untuk pendeta Bahira melihat. Ternyata benar ada tanda kenabian. Kemudian Rasul mengatakan, wahai Bahira, mau saya ajak jalan-jalan? Kata Nabi Muhammad, usia 9 tahun. Siap wahai Tuhan, saya akan taat kepadamu. Kemana wahai Tuhan? Kita akan jalan-jalan. Kita akan jalan-jalan ke surga. Mau? Kemudian buruk yang digunakan waktu Nabi Mi'raj, Isra, kemudian Nabi Mi'raj, itu Allah kirimkan buruk kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad membawa ini Bahira naik kendaraan buruk. Buruk itu sekali melangkah sejauh mata memandang. Jalan-jalan kemana? Ke surga. Ini pendeta dibawa oleh Nabi Muhammad jalan-jalan ke surga dengan buruknya. Selesai jalan-jalan ke surga, baru dikembalikan lagi ke tempat di bawah pohon tersebut. Maka pendeta ini dia mengatakan, kalau umur saya panjang wahai Rasulullah, saya akan jadi pelayanmu. Kata Nabi, engkau sudah bersaksi kepada saya. Tentu wahai Rasulullah, engkau adalah Rasul yang saya nanti-nantikan. Saya akan bersaksi kepadamu. Kemudian disuruh pamannya untuk mengembalikan Nabi Muhammad ke kota Makkah. Jangan pergi ke Syam, karena takut orang-orang Yahudi mengintai Nabi dan akan membunuh Nabi Muhammad. Maka Nabi dikembalikan pulang, tidak sampai pergi ke Syam. Nah, pohon yang Nabi menjadi tempat sandaran itu sampai sekarang masih ada, ibu-ibu. Sudah 1000 tahun itu pohon. Kalau ibu-ibu pergi ke Jordania, ke Urdun, itu disebut Syajaratun Sahabiyah, pohon sahabat. Satu-satunya sahabat yang masih hidup sampai hari ini itu pohon itu. Itu sahabat Nabi. Dia bisa hidup karena Nabi bersandar. Ya, dengan punggungnya Nabi bersandar di pohon itu. Sampai hari ini pohon itu masih ada dan dijadikan sebagai monumen sejarah. Namanya Syajaratun Sahabiyah, pohon sahabat. Padahal di tengah-tengah gurun pasir. Di sekitarnya seluruh pohon yang ada di sekitarnya itu semuanya sudah mati. Hanya satu pohon itu yang masih hidup. Tidak ada air, masih hidup. Dapat keberkahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini usia 9 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berdagang. Wa fi khamisati wa ishrin min umrihi safar fi tijaratin li Sayyidah Khadijah wa ba'da ruju'ihi bi syahrain tazawwaza biha. Nah, usia Nabi 25 tahun, Nabi kembali berdagang, pergi ke Syam. Sekarang beliau berdagang itu modalnya dari seorang wanita kaya raya, yaitu Sayyidatuna Khadijah. Dikasih modal. Dr. Said Ramdan Al-Buti dalam kitab Fiqh Sirah Nabawiyah mengatakan, pemegang saham itu adalah Sayyidatuna Khadijah, pengelola Nabi Muhammad. Jadi Sayyidatuna Khadijah wanita kaya raya. Dikasih modal, kemudian beliau memutar modal itu, membeli barang-barang, kemudian beliau bawa ke Syam untuk dijual di sana. Dan setiap kali Nabi berdagang selalu habis, karena Nabi berdagang jujur. Kalau ada barang yang rusak, Nabi katakan ini rusak, jangan dibeli. Ya. Ini bagus. Nah, ini kurang bagus. Bahkan disebutkan, Nabi sebutkan, ini harga aslinya saya beli sekian,
Karena saya dagang, ada untung lah, terserah untungnya berapa, yang penting ada untung. Begitu cara dagangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diutus seorang pelayan namanya Maisarah. Maisarah ini pelayannya Sayyidatuna Khadijah. Laki-laki, bukan perempuan. Namanya Maisarah, tapi laki-laki. Maisarah ini menyaksikan hal-hal yang luar biasa. Kalau Nabi berjalan, itu tidak ada bayangan. Matahari sinar tidak ada bayangan. Karena beliau cahaya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauka nuri, anta ikfirun, wa ghali, anta misbahu, suduri, anta nurun fauka nuri. Engkau cahaya di atas cahaya. Kemudian awan selalu menaungi beliau. Kemudian beliau melihat nih, Maisarah melihat akhlaknya Nabi. Bagaimana beliau bermuamalah dengan manusia, bagaimana beliau berjalan, bagaimana beliau senyum. Ini hal-hal yang menakjubkan. Pulang ke kota Makkah, Maisarah ceritakan kepada Sayyidatuna Khadijah, wahai Sayyidah Khadijah, ini Nabi Muhammad, masih disebut Muhammad waktu itu. Ini Muhammad luar biasa. Akhlaknya begini. Kalau jalan awan. Kemudian kalau lewat di pohon-pohon itu menunduk. Lewat di bebatuan berikan salam. Sampai ke Syam, beliau dagang, baru 1 hari habis. Semua orang itu datang ke tempat beliau untuk belanja kepada beliau. Kemudian ada uang yang beliau dapat, beliau sedekahkan kepada fuqara wal masakin. Ini yang saya lihat ketika saya menemani Nabi Muhammad. Disebutkan Muhammad. Maka Sayyidatuna Khadijah jatuh cinta. Padahal ini banyak yang antri mau melamar Sayyidah Khadijah, ditolak sama Sayyidah Khadijah. Ini terbalik, Sayyidah Khadijah yang melamar Nabi. Sayyidah Khadijah yang melamar Nabi. Dipanggil seorang sahabat yang namanya Nafisah. Wahai Nafisah, sahabatnya Khadijah, tolong kau bilang kepada pamannya, siapa yang mengasuh Nabi Muhammad? Abu Thalib. Bilang saya mau lamar ponakannya Muhammad. Datanglah Nafisah, buang suara. Wahai Sina Abu Thalib, ini Sayyidah Khadijah mau melamar ponakan Muhammad. Kenal nih Sayyidah Khadijah, wanita baik, kaya, soleha. Kata Sina Abu Thalib, oh saya tidak ada hak memaksa ponakan saya. Nanti saya tanyakan dulu kepada Muhammad, kalau beliau mau, saya akan melamar. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah menerimanya. Akhirnya datanglah mereka melamar. Sayyidina Abu Thalib berkhutbah, itu khutbah nikah pertama itu dalam sejarah Islam. Khutbah nikah pertama dalam sejarah Islam, khutbah nikah yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Thalib tatkala meminang Sayyidatuna Khadijah. Dalam khutbah itu isinya syahadat. Bagaimanapun dikatakan kafir, khutbahnya itu menyebut Allah yang Maha Esa, yang menciptakan langit dan bumi. Saya kenal ponakan saya. Dia mengatakan, saya bersaksi dengan keponakan saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu selama saya mengasuhnya tidak ada cacat. Dia seorang yang sangat mulia. Disebutkan kebaikan Rasulullah. Nikah. Ketika menikah, tidak lama waktu berjalan, rumahnya Khadijah di surga sudah dibangun. Karena Sayyidah Khadijah membela Rasul, menghabiskan hartanya hingga tidak tersisa harta beliau hanya untuk dakwah, menyebarkan dakwah agama Nabi Muhammad SAW. Pengorbanan beliau disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan Jibril turun ke bumi menyampaikan salam dari Allah kepada Khadijah. Wahai Rasulullah, sebentar lagi istrimu datang, Khadijah. Dia membawa makanan. Kalau dia sudah datang, fabashirha. Akrihi alaiha salam min rabbiha wa minni. Tolong sampaikan salam dari Allah kepadanya dan dari saya Jibril. Wa basyirha bi baitin fil jannati, dan berikan kabar gembira kepadanya Allah sudah bangun rumahnya di surga. Rumahnya di surga sudah dibangun yang tidak ada kebisingan di dalam rumah tersebut dan tidak ada rasa lelah di dalam rumah tersebut. Jadi orangnya masih di dunia, rumahnya di surga sudah ada. Itu Sayyidatuna Khadijah. Ibnu Katsir mengatakan kenapa maknanya disifati rumah di surga itu tidak ada kebisingan dan tidak ada lelah. Ini rumah ini diberikan kepada Sayyidatuna Khadijah karena selama beliau hidup dengan Nabi tidak pernah beliau mengeraskan suara. Tidak pernah mengangkat suaranya lebih tinggi dari suara Nabi. Makanya Allah berikan rumah yang tidak ada suara di dalamnya.
Tidak ada kebisingan dalamnya. Kenapa rumahnya itu tidak ada rasa lelah yang Allah berikan kepada Khadijah? Karena Sayyidatuna Khadijah selama menemani Nabi, selama menjadi istrinya Nabi, tidak pernah membuat suaminya lelah. Tidak banyak menuntut, tidak banyak menyusahkan. Allah ganti. Kalau begitu rumahmu juga di surga tidak ada rasa lelah di dalamnya. Nah, ini Sayyidatuna Khadijah. Itu usia Rasul sallallahu alaihi wasallam 25 tahun. Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah. Adapun Sayyidah Khadijah usia 40 tahun masih diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan beliau bukan janda. Beliau masih muda. Ada yang mengatakan 40 tahun. Nah, ini khilaf di kalangan para ulama. Wa fi khamisati wa thalathin min umrihi. Nah, ketika Nabi usia 35 tahun, Nabi usia 35 tahun, lahir anak beliau. Namanya Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Nah, ini anak waktu baru lahir, Jibril di samping Nabi. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, ini anakku, putriku. Namanya siapa?" Allah sudah berikan nama kepadanya. Kata Jibril, "Namanya Fatimah." Apa arti Fatimah? Terputus dari api neraka. Terputus dari api neraka. Innaha nasamatun tahiratun maimunah. Kata Jibril, ini putrimu wahai Rasulullah, dia adalah jiwa yang suci yang diberkahi oleh Allah. Padahal Sayyidah Fatimah masih baru lahir. Nabi katakan Fatimatu sayyidatun nisa'i ahlil jannah. Fatimah putriku pemimpin wanita ahli surga, kata Nabi. Riwayat yang lain Nabi katakan khairun nisa'il alamin arba. Wanita terbaik di alam semesta ada 4 orang. Yang pertama Khadijah bintu Khuwailid, istrinya Nabi Sayyidah Khadijah. Yang kedua Fatimah bintu Muhammad, Fatimah putrinya Nabi Muhammad. Yang ketiga Maryam binti Imran, Maryam binti Imran. Ini satu-satunya wanita yang disebut namanya dalam Al-Quran, Maryam, ibundanya Nabi Isa. Yang keempat Asiyah bintu Muzahim, Asiyah putrinya Muzahim, istrinya Fir'aun yang solehah, Asiyah. Nabi katakan innallaha zawwazani fil jannati bi Maryam binti Imran wa Asiyah binti Muzahim. Nanti di surga Allah nikahkan saya dengan Maryam dan Asiyah binti Muzahim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usia 35 tahun juga di saat Sayyidah Fatimah lahir, ada juga peristiwa renovasi Ka'bah. Jadi Ka'bah kena banjir di zaman itu. Ka'bah sudah rusak, direnovasi. Usia 35 tahun Nabi ikut serta. Makanya Imam Abu Suhail, Al-Imam Ibnu Hisham dalam sirahnya, dalam kitab Khulasatul Yakin juga disebutkan ishtarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a Quraisyin fi bina'i Ka'bah. Di usia 35 tahun Nabi ikut serta bekerja bakti membangun Ka'bah. Wa hakama bainahum fi wad'il hajaril aswad makanahu. Selesai dibenahi, diperbaiki itu Ka'bah, jadi masalah. Masalahnya apa? Hajar Aswad ini sudah dilepas dari tempatnya. Kemudian seluruh suku yang ada waktu itu ingin mengambil kehormatan meletakkan kembali Hajar Aswad di tempatnya. Semuanya ingin. Suku ini mau saya yang angkat, yang ini mau. Akhirnya terjadi pertikaian. Hampir terjadi peperangan gara-gara masalah Hajar Aswad. Akhirnya mereka musyawarah, sudah besok kita lihat siapa yang masuk ke masjid ini pertama kali, kita serahkan dia saja yang putuskan siapa yang letakkan di Hajar Aswad. Maka mereka, karena yang musyawarah namanya Darun Nadwa, mereka punya tempat itu gedung musyawarah namanya Darun Nadwa. Hanya orang-orang sepuh yang bisa masuk di gedung tersebut. Rasulullah masih muda, tidak ikut serta dalam musyawarah itu. Jadi Nabi tidak tahu nih hasil dari musyawarah itu apa. Ternyata mereka musyawarah, sudah kita lihat besok pagi siapa yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram, kita serahkan ia yang putuskan hukum tersebut, siapa yang meletakkan Hajar Aswad. Maka besok pagi mereka menanti-nanti siapa yang masuk pertama kali. Ternyata yang masuk pertama kali ke Masjidil Haram itu Nabi Muhammad. Seluruhnya sepakat, oh kalau
Muhammad yang putuskan, radina bil amin, kami semua ridho, kata mereka. Jadi saya sebut Muhammad sesuai cerita, ala sabila hikayah. Tapi kita sebagai umat gak pantas sebut nama beliau, ya. Kita harus pakai gelar Sayyidina Muhammad atau Nabi Muhammad atau Rasulullah. Gak boleh dengan sengaja menyebut nama Nabi Muhammad dengan Muhammad, kecuali dalam riwayat. Ini kan ala sabilil hikayah, hanya sekedar kisah saja, kisah yang termaktub. Tapi kalau mengucapkan, ya, dengan niat mengucapkan Nabi Muhammad hanya sekedar nama, itu dilarang oleh para ulama. Ini ala sabilil hikayah. Nah, akhirnya Nabi, mereka sampaikan, wahai Rasulullah, ini Hajar Aswad bagaimana? Disebutkan alasannya, ini semuanya mau memasukkan di tempatnya. Apa kata Nabi? Nabi cerdas. Di sini kecerdasan akal Rasulullah. Nabi bentangkan ridanya. Ini ridanya dibentangkan. Kemudian Nabi mengangkat Hajar Aswad, diletakkan di atas rida, di atas kain. Kemudian Nabi perintahkan setiap kepala suku memegang ujungnya. Selesai masalah. Semuanya puas. Di bawah itu sampai di tempat peletakan Hajar Aswad, Rasulullah yang mengangkat Hajar Aswad dan dimasukkan ke dalam tempat Hajar Aswad. Yang sampai sekarang itu tempatnya. Itu tempat peletakan yang Nabi masukkan di situ. Tempat itu tidak berubah sampai hari ini. Nah, ini kecerdasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya seorang ulama hadis bernama Al-Imam Al-Qustalani dalam kitab Al-Mawahibul Laduniyah mengatakan, Allah turunkan 100 kecerdasan di alam semesta ini, manusia dan jin. 100 kecerdasan. 99 Allah berikan kepada Nabi Muhammad, 1 bagian Allah bagikan kepada seluruh makhluk. Jadi perbandingan kecerdasan Nabi dengan manusia biasa, bahkan dengan para nabi, itu tidak sebanding. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia paling cerdas. Ibu-ibu tahu penemu ilmu kimia namanya Jabir bin Hayyan. Orang-orang barat menyebut dengan Gilbert. Padahal itu Islam tuh, namanya Jabir diganti dengan Gilbert. Orang pertama yang menyusun ilmu kimia secara sistematis namanya Jabir bin Hayyan. Murid dari Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Ibnu Khilqan dalam kitab Wafayatul A'yan mengatakan, Sayyidina Ja'far Shadiq itu mengajar di majlisnya bukan hanya ilmu agama, tapi semua ilmu, ilmu kimia, matematika, ilmu kedokteran, ilmu fisika diajarkan di majlis Ja'far Shadiq. Apa beliau katakan dalam kitab kimia? Orang-orang barat menyebut the father of chemistry, bapaknya ilmu kimia. Ilmuwan Islam menamakan Abu Kimia, bapaknya ilmu kimia, Jabir bin Hayyan. Mukaddimahnya, prolog dari kitab beliau, kitab kimia, beliau mengatakan, ilmu ini, ilmu kimia, saya hanya ambil dari setetes ilmunya Nabi Muhammad. Ini ilmu kimia bukan dari saya, tapi saya hanya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Itu kata Jabir bin Hayyan. Ada juga Ibnu Sina, kedokteran, Al-Qanun Fitib, juga demikian mengatakan ini ilmu dari Nabi Muhammad. Ada penemu pesawat namanya Vernos, orang pertama yang membuat pesawat di Andalus di abad kedua Hijriah, juga mengatakan demikian. Ada astronomi, Al-Biruni juga mengatakan demikian. Ada Al-Jazair, ilmu mekanik juga mengatakan demikian. Ini semua ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami hanya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini usia beliau 35 tahun. Kemudian tatkala usia beliau 40 tahun, nah ini beliau sudah mulai mengasingkan diri. Lebih banyak ibadah di satu tempat namanya Goa Hira. Kayak disebutkan oleh ulama, ketika usia beliau 40 tahun, hinama qarabal arba'ina min umrihi ibta'adan nas, beliau mulai menjauhi manusia, sibuk di dalam beribadah. Yata'abbadu fi ghari Hira, beribadah di Goa Hira. Di usia itulah Allah Ta'ala berikan wahyu pertama, sekaligus mengangkat beliau sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Sampai akhirnya 10 tahun beliau berdakwah di Makkah. Sebagian ulama mengatakan 13 tahun beliau berdakwah di Makkah. Dakwah pertama di rumah namanya Darul Arqam. Setelah itu beliau hijrah ke kota Madinah. Selama 10 tahun beliau tinggal di kota Madinah, beliau wafat di kota Madinah. Ini sejarah singkat sesuai usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita rasa cinta kepada Nabi
sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma. Allahumma nazzih qulubana 'an ta'alluqi mimman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum yuhibbunak. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala ali athhar wa ashabil akhyar anamillah wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil qulub wa dawaiha wa afiyat abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kuti asari wa arwahi wa gidaiha wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman mutalaziman bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa mahruma. Allahumma ya muhawwil hal wal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma ya musabbibul asbab asbib asbabana ila khairil asbab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala mahabbatik. Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Allahumma ajirna minan nar. 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 Allahumma ajirna minan nar salimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam. Fa inna rabbana bis salam wa hanna jannata daraka daras salam. Allahumma ahyi qulubana bi nuri mahabbati habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansurna ma'a habibika sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil jannatil a'la fi jannatil firdaus ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa subhanaka allahumma tahiyyatun fiha salam wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.